فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fiddin, azakumullah. Tentang perilaku jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian dari umat Islam. Perilaku jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujum wan niyaha." Wa qala an-na'ihatu ila idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirban min qatiran wa dir'un min jarab. Ada 4 perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya, artinya masih dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan nenek moyang. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencari keturunan. Yang ketiga, istisqa bin nujum, yang jadi syahid. Yang ketiga ini menisbatkan turunnya bintang, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Yang keempat, an-na'iha, yaitu an-niyaha al-mayyit. Saya akan bahas di sini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, namanya Al-Harith bin Harith Asy-Syami. Kalimat jahiliyah, ya, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Jahiliyah. Jadi jahiliyah ini kenapa dikatakan jahiliyah? Jahiliyah itu adanya qabla al-mab'ats. Disebutkan dalam kitab Fathul Majid, al-jahiliyah ma qabla al-mab'ats. Artinya jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu dikatakan jahiliyah. Summu bidzalika li farti jahlihim. Dinamakan demikian karena sangat bodohnya mereka, sehingga dikatakan jahiliyah. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa jahiliyah. Setiap apa-apa yang menyalahi apa yang dibawa oleh Rasulullah maka dikatakan jahiliyah. Jadi setiap apa yang menyalahi apa yang dibawa oleh Rasulullah dikatakan jahiliyah. Jadi jahiliyah ini penisbatan kepada orang-orang yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya beliau. Jadi penisbatan jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Adapun mengatakan zaman sekarang zaman jahiliyah nggak boleh. Kalau dikatakan jahiliyah berarti kita semuanya masuk dalamnya. Berarti kita bukan orang Islam jahiliyah. Kalau dikatakan zaman jahiliyah berarti kita masuk dalamnya. Paham nggak? Maka nggak boleh mengistilahkan zaman sekarang zaman nggak boleh. Syekh Al-Albani pernah ditanyakan pernyataannya Sayyid Qutb rahimahullah. Sayyid Qutb ini tokoh Ikhwanul Muslimin. Udah banyak bantahan-bantahan kepada beliau, banyak udah. Puluhan buku, puluhan kitab gitu yang membantah Sayyid Qutb. Karena kesesatannya. Tapi dia muslim. Maka kita katakan rahimahullah. Beliau dalam beberapa bukunya menyebutkan jahiliyah qarnul 20. Jahiliyah abad 20. Pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah, apakah boleh menyatakan seperti ini jahiliyah abad 20? Kata Syekh Albani enggak boleh. Panjang beliau jawab itu. Karena jahiliyah itu
penisbatan kepada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mengatakan zaman jahiliyah berarti kita masuk, berarti kita belum Islam semuanya. Jahiliyah itu nggak boleh. Pernyataan itu dibantah panjang lebar oleh Syekh Albani. Dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Artinya lafaz-lafaz yang dilarang kita mengucapkannya. Lafaz-lafaz yang dilarang. Ini mengucap manahi lafaz-lafaz yang kita dilarang. Kita jangan sembarangan dalam mengucapkan yang memang itu tidak boleh. Gitu. Jadi istilah jahiliyah nggak boleh. Kecuali yang memang ada dalil yang Allah memang nisbatkan itu dari kebiasaan jahiliyah. Seperti Allah menyebutkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Hendaklah kalian para wanita tinggal di rumah kalian, jangan kalian keluar dengan terbuka aurat kalian sebagaimana orang-orang jahiliyah yang pertama. Jadi Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Jangan seperti orang jahiliyah. Jadi kalau menisbatkan sekarang zaman jahiliyah nggak boleh. Jadi Nabi menyebutkan ada 4 perkara dari umatku, dari perkara jahiliyah yang mereka nggak tinggalkan. Artinya masih umat Islam melakukannya sampai terus ini, sampai menjelang kiamat. Masih ada umat Islam melakukan perbuatan 4 ini. Kalimat 4 arba'un bukan berarti pembatasan. Maka dikatakan dalam ilmu usul fikih mafhumul adad ghairu murad. Mafhumul adad ghairu murad. Artinya pemahaman bilangan itu bukan itu yang dimaksud. Artinya bukan pembatasan. Karena bisa jadi 4, bisa 5, bisa 10. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam kitabnya, apa nama kitabnya? Masail Jahiliyah. Masail Jahiliyah itu lebih dari 120 perbuatan-perbuatan jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat Islam. Makanya ini 4. Yang pertama kita bahas di sini al-fakhru bil ahsab. Di antara perbuatan jahiliyah yang masih ada di umat Islam itu berbangga dengan nenek moyang dan sombong dengan apa yang ada. Artinya di sini dia iftikhar, berbangga dengan siapa? Dengan nenek moyangnya. Apakah dengan harta? Dan ini kesombongan dia. Dia berbangga dan ini merupakan kesombongan dengan leluhurnya, kesombongan dengan nenek moyangnya, menganggap dirinya mulia melebihi yang lain. Dan ini masih banyak yang seperti ini. Dia berbangga dengan bapaknya, dengan nenek moyangnya, dan ini nggak boleh dalam Islam. Ini termasuk perbuatan jahiliyah. Dalam satu hadis Nabi bersabda SAW, "Qad adhaballahu ankum ubbiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba, innama huwa mu'minun taqiyyun wa fajirun syaqiyyun wan nasu banu adam wa adam min turab." Nabi bersabda SAW, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah. Ubbiyah ay al-kibr, kesombongan jahiliyah, dan juga kebanggaan dengan nenek moyang, fakhra bil aba. Sesungguhnya manusia itu ada yang mukmin yang bertakwa atau ada orang yang jahat yang celaka. Mukmin yang bertakwa atau orang jahat celaka. Manusia dari anak Adam dan Adam dari turab, dari tanah. Jadi enggak, buat apa dia berbangga? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Bazzar dan yang lainnya. Jadi jangan berbangga dengan nenek moyang, gitu. Kebanggaan kita dengan Islam, kebanggaan kita dengan Islam. Allah menunjuki kita di atas Islam. Kita bangga dengan agama kita. Maksudnya kita menyaksikan bahwa kita orang Islam dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Tapi bangga dengan nenek moyang nggak ada manfaatnya. Dan kesombongan dengan kekayaannya, dengan keturunan, dengan kekuasaan mereka, atau dengan keberaniannya. Karena orang jahiliyah itu berbangga dengan keberaniannya, keberanian nenek moyangnya, syaja'ah. Gitu.
Ini nggak ada manfaatnya. Ini kebiasaan jahiliyah, nggak boleh. Dan itu wajib ditinggalkan. Dan al-hasab ini maknanya macam-macam. Bisa makna as-saja'ah, bisa makna al-mal, bisa makna al-fasahah, bisa makna yang lain. Makna al-hasab ini. Kemudian yang kedua, yaitu at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela keturunan. Orang kalau sudah berbangga dengan nenek moyangnya, dia akan mencela keturunan orang lain. Dia berbangga, dia sombong ya, dengan bapaknya, dengan nenek moyangnya, dia mesti akan mencela orang lain. At-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, mencela keturunan, menghinakan keturunan orang lain, atau dia di sini maksudnya at-ta'nu fil ansab maksudnya mencela, menghina, melecehkan keturunan orang lain, atau kadang-kadang juga dia menafikan nasabnya dari bapaknya. Ini termasuk at-ta'nu fil ansab. Dan ini merupakan dakwah jahiliyah dan dakwah muntina. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum. Ini yang jadi syahid dalam bab ini, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Jadi mereka orang-orang jahiliyah mengatakan mutirna binau'i kadza. Sesungguhnya kami diturunkan hujan dengan sebab bintang ini. Dan ini tidak boleh. Sebab hujan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, merupakan rezeki, dan Allah yang menurunkan hujan. Allah sebutkan dalam surah Luqman di ayat 34, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah, di sisi Allah tentang kapan terjadinya kiamat, itu hanya Allah yang tahu. Allah menurunkan hujan dan Allah mengetahui apa yang terdapat di kandungan rahim ibu. Allah yang Maha tahu. Dan tidak tahu satu jiwa apa yang akan dikerjakan besok, dan satu jiwa tidak tahu di mana dia meninggal dunia. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha teliti. Dalam surah Luqman ayat 34. Kemudian yang keempat yaitu an-niyahah, meratap. Jadi meratap dengan menangis dengan suara yang keras, menjerit-jerit dan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Ini masih ada di kalangan umat Islam ini. Yang kalau ada orang tuanya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, pamannya meninggal, atau orang yang dicintai meninggal, dia menangis. Kalau menangis biasa nggak ada masalah. Nabi juga menangis, tapi menangis dengan teriakan. Itu yang niyaha itu. Menangis dengan suara yang keras, dengan teriakan-teriakan yang keras, dengan suara yang histeris. Dan kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Ini orang-orang jahiliyah biasa. Dan biasanya melakukan itu perempuan biasanya. Karena umumnya perempuan. Gitu. Dan disebutkan dia orang yang berani, dia orang yang dermawan, dia orang baik. Terus sebutkan dengan suara-suara yang keras, sehingga menghasung orang lain untuk juga menangis dengan suara yang keras, meratap. Ini kebiasaan jahiliyah. Dan Nabi melarang dan memberikan ancaman, berat ancamannya di sini. Antum lihat di sini. Untuk yang lain Nabi nggak berikan ancaman, tapi untuk niyaha Nabi berikan ancaman untuk niyah ini. Kata Nabi, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Antum lihat tuh hadisnya, An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirban min qatiranin wa dir'un min jarabin.
Kata Nabi SAW, wanita yang meratapi orang mati apabila dia belum tobat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Itu dia akan dimasukkan ke neraka kalau dia tidak taubat. Gitu. Jadi itu perhatikan tuh. Jadi niyaha ini berat hukumannya. Niyaha hukumannya berat. Jadi perempuan yang meratap atau laki-laki yang meratap itu berat hukumannya. Fawaid yang dapat kita ambil dari hadis ini ada banyak dan nanti antum bisa lihat di syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-30. Saya bacakan tentang faedah dari hadis ini. Yang pertama, haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Yang kedua, 4 perkara jahiliyah yang disebutkan dalam hadis ini akan senantiasa dilakukan oleh umat Islam. 4 perkara jahiliyah yang disebutkan dalam hadis ini akan senantiasa dilakukan oleh umat Islam. Yang ketiga, hadis ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa salah satu kenabian? Artinya Nabi ini menyebutkan sesuatu yang gaib, yang akan datang. Nanti akan terjadi, umat Islam mengerjakan begini, akan datang. Apa yang Nabi sebutkan terjadi, terbukti dilakukan oleh umat Islam. Maka ini namanya dalail an-nubuwah, bukti-bukti kenabian bahwa beliau seorang nabi, karena beliau tidak tahu yang gaib. Allah yang beritahu bahwa nanti umatnya akan melakukan perbuatan jahiliyah. Paham tidak maksudnya? Ini namanya dalail an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Yang keempat, yang dimaksud dengan jahiliyah adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah perkara-perkara yang dimaksud perkara jahiliyah adalah perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelisih agama Islam yang beliau bawa. Jadi perkara jahiliyah adalah perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW yang menyelisih agama Islam yang beliau bawa. Yang kelima, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Yang kelima, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Yang keenam, diharamkan berbangga dengan nenek moyang dan keturunan, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Diharamkan berbangga dengan nenek moyang dan keturunan, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Diharamkan berbangga dengan nenek moyang dan keturunan, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Yang ketujuh, haramnya mencela nasab atau keturunan orang lain. Haramnya mencela nasab atau keturunan orang lain. Yang kedelapan, diharamkan meratapi orang mati. Yang kedelapan, diharamkannya meratapi orang mati. Apa yang dimaksud dengan meratap? Meratap itu artinya menangis
dan mengeraskan suara dengan menjerit, teriak sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan orang mati. Itu namanya niyaha. Niyaha itu artinya menangis dan meratap. Niyaha itu meratap, maksudnya menangis dan mengeraskan suara sambil menyebut kebaikan orang mati. Ini seperti ini, perhatikan yang 8 ini. Ini termasuk dia mengingkari apa? Takdir Allah. Dia mengingkari takdir Allah. Dia nggak redho dengan takdir Allah. Kenapa dia sebutkan kebaikan? Maksudnya dia, kenapa kok Allah cabut nyawanya? Dia kan orang baik. Gitu. Kok dimatikan dia orang baik? Gitu. Dia nggak terima itu. Makanya ancamannya berat ini. Orang yang meratap ini. Dia sebutkan kebaikannya. Dia ingin, kenapa kok orang baik dimatikan? Kok dicabut nyawanya orang baik ini? Dia nggak redho dengan takdir Allah. Dan ini juga menunjukkan kepada apa? Dia tidak redho dan tidak sabar kepada apa? Takdir Allah Taala. Yang kesembilan, penjelasan tentang balasan bagi orang yang meratap. Penjelasan tentang balasan bagi orang yang meratap. Itu berat tuh. Balasannya bagi orang meratap. Karena dia akan dikenakan pakaian yang berlumuran cairan tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit gatal nanti di neraka, dimasukkan neraka. Ini. Itu ancamannya. Yang ke-10, meratapi orang mati adalah dosa besar. Meratapi orang mati adalah dosa besar. Yang ke-11, umumnya yang suka meratap adalah para wanita. Umumnya yang suka meratap adalah para wanita. Dan hal ini tidak menafikan adanya laki-laki yang meratap. Umumnya yang suka meratap adalah para wanita. Dan hal ini tidak menafikan adanya laki-laki yang meratap. Yang ke-12, taubat bisa menghapuskan dosa. Taubat bisa menghapuskan dosa, walaupun dosa itu dosa besar. Taubat bisa menghapuskan dosa walaupun dosa itu dosa besar. Oke, wajib kita bertaubat dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sini sebutkan an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang meratapi orang mati apabila dia belum bertaubat sebelum meninggal. Kalau dia belum bertaubat akan dimasukkan ke neraka. Tapi kalau dia taubat, ya diterima taubatnya sebelum dia meninggal. Jadi dia harus taubat dan semua kita wajib bertaubat. Semua kita wajib bertaubat setiap hari. Karena Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Yang terakhir, yang ke-13. Seorang muslim terkadang ada padanya sifat jahiliyah. Seorang muslim terkadang ada padanya sifat jahiliyah. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa dia kafir. Tidak menunjukkan bahwa itu kafir, tidak. Jadi ada orang muslim yang kadang-kadang ada perkara jahiliyah tapi tidak menunjukkan dia kafir. Nabi aja pernah berkata kepada Abu Dzar, "Inna fika mru'un jahiliyah." Padamu ada sifat orang jahiliyah. Karena ada ucapan dia yang mencela sahabat yang lain. Maka Nabi mengatakan, "Inna fika mru'un jahiliyah." Padamu ada sifat jahiliyah. Ya taubat Abu Dzar langsung. Begitu tegur langsung dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan jahiliyah tapi tidak kafir dia, tidak. Ya sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fiddin, azakumullah. Tentang perilaku jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian dari umat Islam. Perilaku jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujum wan niyaha." Wa qala an-na'ihatu ila idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirban min qatiran wa dir'un min jarab. Ada 4 perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya, artinya masih dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan nenek moyang. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencari keturunan. Yang ketiga, istisqa bin nujum, yang jadi syahid. Yang ketiga ini menisbatkan turunnya bintang, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Yang keempat, an-na'iha, yaitu an-niyaha al-mayyit. Saya akan bahas di sini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, namanya Al-Harith bin Harith Asy-Syami. Kalimat jahiliyah, ya, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Jahiliyah. Jadi jahiliyah ini kenapa dikatakan jahiliyah? Jahiliyah itu adanya qabla al-mab'ats. Disebutkan dalam kitab Fathul Majid, al-jahiliyah ma qabla al-mab'ats. Artinya jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu dikatakan jahiliyah. Summu bidzalika li farti jahlihim. Dinamakan demikian karena sangat bodohnya mereka, sehingga dikatakan jahiliyah. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu fa huwa jahiliyah. Setiap apa-apa yang menyalahi apa yang dibawa oleh Rasulullah maka dikatakan jahiliyah. Jadi setiap apa yang menyalahi apa yang dibawa oleh Rasulullah dikatakan jahiliyah. Jadi jahiliyah ini penisbatan kepada orang-orang yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya beliau. Jadi penisbatan jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Adapun mengatakan zaman sekarang zaman jahiliyah nggak boleh. Kalau dikatakan jahiliyah berarti kita semuanya masuk dalamnya. Berarti kita bukan orang Islam jahiliyah. Kalau dikatakan zaman jahiliyah berarti kita masuk dalamnya. Paham nggak? Maka nggak boleh mengistilahkan zaman sekarang zaman nggak boleh. Syekh Al-Albani pernah ditanyakan pernyataannya Sayyid Qutb rahimahullah. Sayyid Qutb ini tokoh Ikhwanul Muslimin. Banyak bantahan-bantahan kepada beliau, banyak, puluhan buku, puluhan kitab gitu yang membantah Sayyid Qutb karena kesesatannya. Tapi dia Muslim, maka kita katakan rahimahullah. Beliau dalam beberapa bukunya menyebutkan jahiliyah qarnul 20, jahiliyah abad 20. Pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah, apakah boleh menyatakan seperti ini jahiliyah abad 20? Kata Syekh Albani nggak boleh. Panjang beliau jawab itu, karena jahiliyah itu penisbatan kepada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mengatakan zaman jahiliyah berarti kita masuk, berarti kita belum Islam semuanya. Jahiliyah itu nggak boleh. Ternyata itu dibantah panjang lebar oleh Syekh Albani. Dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Artinya lafaz-lafaz yang dilarang kita mengucapkannya. Lafaz-lafaz yang dilarang.
Ini mujamanahi, lapat-lapat yang kita larang. Kita jangan sembarangan dalam mengucapkan yang memang itu tidak boleh. Gitu. Jadi istilah jahiliyah nggak boleh. Kecuali yang memang ada dalil yang Allah memang nisbatkan itu dari kebiasaan jahiliyah. Seperti Allah menyebutkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah.